Sekarang di Arab Saudi wanita laki-laki sudah tidak diperiksa lagi masuk ke kamar hotel, booking hotel, walaupun nggak ada buku nikah silakan. Dan bahkan sekarang kewajiban memakai jilbab di Arab Saudi sudah dicabut. Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Aneh kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu terkait masalah berita yang berseliweran di YouTube maupun di media-media, yaitu mereka ini mengatakan bahwa Arab Saudi ini kembali ke jahiliyah. Benarkah demikian, teman-teman? Oke, teman-teman, kita langsung saja. Mari kita simak video yaitu dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ataupun disebut Uzma. Jadi Ustadz Zulkifli ini mengatakan bahwa Arab Saudi ini kembali kepada zaman jahiliyah. Bahkan Ustadz Zulkifli ini berkata di Madinah itu ada, bahkan Ustadz Zulkifli ini mengatakan di Madinah ada konser musik. Nah, oke teman-teman, benarkah demikian ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Zulkifli? Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Sekarang konser-konser musik digelar secara besar-besaran di seluruh negeri Arab. Dan yang paling terakhir membolehkan dan bahkan merestui, bahkan mensponsori musik-musik raksasa adalah Arab Saudi sendiri. Jadi teman-teman ya, Ustadz Zulkifli ini mengatakan bahwa konser-konser musik itu digelar di seluruh negeri Arab. Ya. Bahkan Ustadz Zulkifli ini tidak mengatakan Mekah dan Madinah, berarti seluruh negeri Arab ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sebelumnya Pak, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait dan lain-lain udah lama jahiliyah. Arab Saudi belakangan ini begitu cepat menjadi jahiliyahnya. Sekarang Arab Saudi bahkan di Madinah pun membuat konser musik raksasa. Nah, katanya di Madinah pun membuat konser musik raksasa. Oke, mari kita lanjutkan. Benarkah demikian ya? Menghadirkan penyanyi-penyanyi India, penyanyi-penyanyi goyang perut, penyanyi-penyanyi Eropa, menyanyikan penyanyi-penyanyi pop, dangdut dan sebagainya. Bahkan yang K-pop dari Korea itu pun juga diundang, penyanyi-penyanyi rock. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bioskop ratusan jumlahnya diresmikan dengan Allahu Akbar ya teman-teman. Semestinya Ustadz ini ya lupa dengan negara kita tercinta ini ya. Coba kita lihat negara kita ini, betapa banyak hiburan-hiburan, betapa banyak tempat-tempat maksiat. Kita lupa. Bahkan nanti kita akan cek ya, benarkah demikian Arab Saudi ini di Madinah ini mengadakan konser ya. Bukankah Mekah dan Madinah ini adalah negeri yang bertauhid, jauh dari penyembah kubur, jauh dari bid'ah, khurafat. Kok bisa di sana diadakan konser? Standar internasional, bioskop-bioskop boleh wanita laki-laki masuk ke dalam, boleh berpasang-pasangan. Sekarang di Arab Saudi wanita laki-laki sudah tidak diperiksa lagi masuk ke kamar hotel, booking hotel, walaupun nggak ada buku nikah silakan. Wanita sudah bebas jalan sendiri, safar sendiri, sudah boleh bekerja di hotel-hotel, sudah boleh kerja di pantai-pantai, sudah boleh kerja di mana-mana saja. Dan bahkan sekarang kewajiban memakai jilbab di Arab Saudi sudah dicabut. Astagfirullah ya teman-teman, ini semuanya adalah fitnah. Dan saya pernah membantah, yaitu video ini ada di Islam Populer ya. Jadi Ustadz ini melihat di YouTube. Bahkan berita itu semestinya adalah berita dari orang-orang kafir dan dari kalangan orang-orang pembenci dakwah tauhid. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT,
banyak yang beredar di media sosial ya. Sekarang ini banyak yang menyerang pemerintahan Arab Saudi bahwa Arab Saudi ini telah kembali ke zaman jahiliyah dan mereka ini tidak bisa membantah tentang dalil-dalil. Maka dari itu mereka akan mengumpul dengan fitnah-fitnah dan disebarkan di seluruh dunia untuk memburuk-burukkan pemerintahan Arab Saudi. Walaupun pemerintahan Arab Saudi ini ya teman-teman banyak kekurangan, namun juga banyak kebaikan. Bahkan di kota Mekah dan Madinah itu tidak ada kuburan-kuburan yang disembah, kuburan-kuburan yang disemen, kuburan-kuburan yang ditinggikan, kuburan-kuburan yang dihias seperti ada lampu kelap-kelip. Berbeda dengan di negeri-negeri Islam seperti di Indonesia ya, itu ada kuburan-kuburan yang ditinggikan. Bahkan ada orang yang meminta kepada kuburan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang saya fokuskan adalah konser di Riyadh ya. Riyadh ini sama halnya seperti daerah-daerah yang lain. Mereka itu butuh dengan dakwah sunnah. Mereka itu ada juga yang beraliran Syiah, ada juga yang beraliran Khawarij, ada juga yang liberal. Maka dari itu kita tidak bisa memukul bahwa Arab Saudi ini kembali ke zaman jahiliyah. Kalau kita lihat ya, kalau kita tarik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada pelaku yang semacam itu, pelaku zina juga ada, pelaku peminum khamr juga ada. Kita sebagai Ahlus Sunnah itu mencintai kota Mekah dan Madinah. Di sana tidak ada kuburan yang disembah, bahkan bid'ah di sana diberantas sampai ke akar-akarnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah Arab Saudi. Benarkah Arab Saudi ini kembali kepada zaman jahiliyah? Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Ustadz, apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru, dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Arab Saudi setahu saya ya adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, satu-satunya ya. Tentunya tidak sempurna, ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan, ada orang-orang yang belajar di luar kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulamanya tetap ulama di atas manhajus salaf, dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gembar oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota, mungkin di Riyadh ya. Yang setahu saya di Riyadh dibuka ya, ada. Itu tidak ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar ya. Ada sebagian tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya. Mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil, dan itu memang secara syariat tidak ada larangan. Tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir mobil. Artinya secara aturan boleh, tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik, karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah ya. Oleh karenanya para qadhinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama, karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada itu tidak kita ingkari ya. Tentunya mungkin kita kasih uzur. Mungkin kalau saya boleh memberi uzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar. Mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan, ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi adalah negara yang maksum ya. Negara yang juga punya kekurangan ya, dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab.
Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat ya. Ini perkataan yang sangat apa? Berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, yang lain semua jahiliyah berarti kalau itu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah, tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu, sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai apa? Berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah, agak berat. Ya, namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan oh itu tidak apa-apa, nggak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media kemudian digembar-gemborkan. Ya, contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Aneh kan? Ya. Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi, dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya. Yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi mereka juga berhak untuk berpolitik, dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya. Tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih banyak. Nah, teman-teman, demikianlah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizallah, yaitu tentang terkait masalah benarkah Arab Saudi ini kembali ke zaman jahiliyah. Allahu Akbar ya teman-teman. Dan kita ini memang ada di zaman fitnah, yaitu fitnah di mana-mana menyebar. Kita tahu kan teman-teman ya siapa-siapa mereka itu yang telah membenci pemerintahan Arab Saudi dengan menyebar berita hoax. Dan nanti saya akan bahas lagi, yaitu tentang terkait masalah ada orang-orang kafir itu masuk ke Madinah. Itu nanti pembahasannya di video yang akan datang ya teman-teman. Jadi semestinya saya capek ya menanggapi seperti ini ya teman-teman. Capek semestinya. Ya, karena banyak sekarang ini akun-akun yang menyerang Arab Saudi. Dan saya tidak mengatakan Arab Saudi ini maksum ya. Ingat, saya mengatakan Arab Saudi ini juga ada kesalahan, namun kebaikannya itu banyak. Arab Saudi ini pemegang yaitu 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Di sana itu ditegakkan hukum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana tidak ada yang namanya perbuatan syirik, penyembah kubur, peminta-minta kepada kuburan. Tidak ada kuburan yang ditinggikan. Di sana itu murni, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengagungkan kuburan-kuburan yang dianggap kuburan keramat. Nah, teman-teman, jadi saya tidak mau panjang lebar tentang terkait masalah ini. Sudah cukup penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizallah. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.